Mendengar kata problem based learning, apa sih sebenarnya problem based learning itu? Problem based learning atau PBL dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah atau PMB. Pembelajaran berbasis masalah atau PMB merupakan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa secara aktif memecahkan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan nyata. Dalam problem based learning atau PBL terdapat sintak. Apa saja sintak problem based learning itu? Sintak dalam problem based learning atau PBL yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Yang kedua ada mengorganisasikan siswa belajar. Kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Terus yang keempat ada pengembangan dan penyajian hasil karya. Lalu yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikut merupakan video pembelajaran daring problem based learning atau PBL dengan materi himpunan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Baik. Di masa pandemi ini, Ibu harap kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan Nur Hayati. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nur Hayati. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu himpunan. Nah, sebelum kita memasuki materi, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya dan siapkan bahwa diri kalian dalam kondisi jaringan yang stabil. Sebelumnya Ibu presensi dulu ya. Nur Hayati. Hadir, Bu. Intan. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Izin untuk share screen ya. Membahas tentang himpunan. Nah, sebelum kita memasuki materi himpunan, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar. Nah, yang pertama, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan komplement, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu yang kedua ada menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan, menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan, menentukan suatu kumpulan yang termasuk bukan himpunan, menentukan berbagai cara menyatakan himpunan, lalu ada membuat contoh-contoh kumpulan yang merupakan suatu himpunan dan bukan himpunan. Nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari himpunan? Nah,
Tujuan dari kita mempelajari himpunan sendiri adalah dengan melalui kegiatan diskusi, pemberian tugas dengan menggunakan pembelajaran problem-based learning ini, Ibu harap peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian himpunan, menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan, menentukan kumpulan yang termasuk bukan himpunan, menentukan berbagai cara menyatakan himpunan, dapat membuat contoh-contoh kumpulan yang merupakan suatu himpunan dan bukan himpunan dengan tepat, lalu melakukan diskusi kelompok dan presentasi. Nah, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut dengan mengembangkan sikap religius, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi selama pembelajaran daring berlangsung. Nah, mengenai himpunan, ada yang sudah tahu apa itu himpunan? Saya izin menjawab. Ya, silahkan. Himpunan itu kumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama, Bu. Ya, nah selanjutnya kita memasuki materi. Silahkan kalian amati pada tabel yang ada di PPT ini. Silahkan yang bisa menjawab. Siapa nama siswa yang piket pada hari Senin? Yang saya, Bu. Ya, kan. Yang piket hari Senin itu ada Sari, Gace, Bayu, Wisnu, sama Irene, Bu. Iya. Lalu yang bawahnya? Kalau yang piket hari Kamis itu ada Desi, Kuncoro, Serli, Andreas, sama Lita. Nah, dari piket itu berapa siswa di SMP Harapan Bangsa itu? Ada 30, Bu. Ya, ada 30. Selanjutnya, kalian perhatikan tabel yang kedua. Nah, dari tabel tersebut, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Rayati. Ya, izin menjawab, Bu. Ya. Untuk mata pelajaran pada hari Kamis itu ada seni budaya, matematika, IPA, sama IPS. Ya, lalu hari Senin, terus hari Selasa, Kamis, dah itu, Bu. ya, terus mata pelajaran apa saja yang dipelajari oleh siswa kelas 7? Yang dipelajari ada PKN, IPA, matematika, olahraga, bahasa Inggris, agama, seni budaya, IPS, prakarya, Bu. Ya. Nah, dari kedua tabel di atas, kita dapat memberi simpulan tentang apa itu definisi himpunan. Nah, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota dalam himpunan. Nah, dapat didefinisikan dengan jelas, tidak sama dengan bersifat relatif. Sedangkan bukan himpunan hanya mengandung kata sifat dan tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, selanjutnya ada notasi dalam himpunan. Nah, notasi dalam himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol.
yaitu simbol kurung kurawal. Contohnya A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 dan seterusnya, kurung kurawal tutup. Lalu ada anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contohnya A yaitu kurung kurawal A kecil, B kecil, C, X, Y. Lalu ada simbol E yang artinya notasi anggota himpunan. Contohnya dapat dilihat seperti itu. Lalu ada notasi bukan anggota himpunan. Dalam himpunan terdapat penyajian himpunan. Nah, himpunan memiliki beberapa cara untuk penyajiannya, yaitu yang pertama mendaftar anggotanya, yaitu dengan menyebutkan semua anggota yang dituliskan dalam kurung kurawal. Misalnya A, kurung kurawal buka 1, 3, 5, kurung kurawal tutup. Lalu ada B, kurung kurawal buka A, I, U, E, O, kurung kurawal tutup. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya P, himpunan siswa laki-laki, I, himpunan siswa perempuan. Yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Misalnya M, himpunan X nilai mutlak 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. X adalah bilangan prima. Nah, dari penjelasan tersebut ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu udah mengirim LKPD pada Google Classroom. Silahkan kalian melakukan diskusi bersama kelompok yang sudah dibagi melalui grup WA. Nah, diskusinya sudah selesai ya. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok tentang hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan untuk kelompok bisa mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan dan diskusikan bersama kelompok kalian. Silakan kelompoknya Nur Hayati untuk mempresentasikannya. Baik Bu, sebentar ya, saya izin share screen. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai himpunan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nur Hayati, kemudian ada Rizka Fauziah, yang terakhir ada Lia Intan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, di antara kumpulan berikut manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, serta berikan alasannya. Yang A, kumpulan batu-batu besar. Nah, kumpulan batu-batu besar ini bukan himpunan karena anggota-anggotanya tidak dapat didefinisikan jadi tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Yang B, kumpulan bilangan asli genap. Nah, kumpulan bilangan asli genap ini merupakan himpunan karena anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian, kumpulan siswa dengan huruf pertama nama L. Kumpulan siswa dengan huruf pertama nama L adalah himpunan karena kita dapat menyebut anggota-anggotanya dengan jelas, jadi merupakan himpunan. Kumpulan makanan lezat ini bukan merupakan himpunan karena anggota-anggotanya itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas makanan lezat itu, jadi merupakan bukan himpunan. Selanjutnya, kumpulan negara-negara ASEAN ini merupakan himpunan karena anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas,
negara-negara yang merupakan negara ASEAN, jadi merupakan himpunan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, nyatakan pernyataan berikut benar atau salah, serta berikan alasannya. Pensil anggota himpunan alat tulis. Benar, karena pensil dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu merupakan bagian dari alat tulis sehingga merupakan himpunan. 7 bukan anggota himpunan bilangan bulat. Salah, karena 7 adalah bilangan bulat, jadi termasuk himpunan. Kebumen anggota himpunan kota di Jawa Tengah. Ya, karena Kebumen adalah salah satu kota di Jawa Tengah, jadi bisa dikategorikan sebagai himpunan. Selanjutnya, 3 himpunan anggota himpunan bilangan genap. Salah, karena 3 itu bilangan ganjil sehingga bukan himpunan bilangan genap. Setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Benar, karena setengah itu memang bukan bilangan bulat sehingga bukan termasuk himpunan bilangan bulat. Pertanyaan terakhir nomor 3, tuliskan dengan notasi pembentukan himpunan untuk himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. H sama dengan X nilai mutlak X kurang dari 5. Selanjutnya, lebih dari atau sama dengan 6. H sama dengan nilai mutlak X lebih dari sama dengan 5. Yang C, kelipatan 5 kurang dari 50. H sama dengan nilai mutlak X kurang saya ulangi. H sama dengan nilai mutlak X kurang dari 50. X kelipatan 5. Prima. H sama dengan nilai mutlak X kurang H sama dengan nilai mutlak X adalah bilangan prima. Yang terakhir, bilangan genap kurang dari 20. H sama dengan nilai mutlak X kurang dari 20. X yakni bilangan genap. Begitu yang bisa kelompok 2 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Ibu Laili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus ya. Ya, benar, dari LKPD tersebut sudah memuat jawaban yang benar. Selanjutnya, dari pembelajaran tadi, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan tentang materi pembelajaran yang telah kita bahas tadi? Silahkan yang mau menyimpulkan, bisa angkat tangan ya. Ya, silakan Mbak Nur Hayati. Baik Bu, saya izin menyimpulkan ya. Dari materi tadi yang Ibu sampaikan mengenai himpunan, yang bisa saya tangkap itu himpunan itu merupakan sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota dalam himpunan. Bukan himpunan hanya mengandung kata sifat dan tidak terdefinisi dengan jelas.
notasi dalam himpunan. Nah, himpunan itu dinyatakan 4 macam. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar dan menggunakan simbol kurung kurawal. Contoh A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3. Kurung kurawal tutup. Yang kedua, anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. Contoh A sama dengan kurung kurawal buka A, B, C, X, Y, kurung kurawal tutup. Yang ketiga, notasi anggota himpunan. Contoh A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, kurung kurawal tutup, maka 1 notasi anggota himpunan A. 1 anggota himpunan A, ya. Selanjutnya, notasi bukan anggota himpunan. Contohnya A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, maka 4 bukan himpunan A. Penyajian himpunan. Himpunan memiliki beberapa cara untuk disajikan atau untuk penyajiannya. Yang pertama, mendaftar anggotanya, yaitu dengan cara menyebutkan semua anggota yang dituliskan dalam kurung kurawal. Misalnya A sama dengan kurung kurawal buka 1,135 kurung kurawal tutup. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalnya B sama dengan himpunan siswa laki-laki, Q sama dengan himpunan siswa perempuan. Cara yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Misalnya M sama dengan kurung kurawal buka X nilai mutlak 1 lebih kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 15. X adalah bilangan prima. Ya, sudah begitu yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Hayati. Sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang himpunan, macam-macam himpunan. Dan tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi daring. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk tugas yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom untuk dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. Semangat. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.